Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Saat Teduh Doa pagi hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa menundukkan kepala sebentar. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita membaca dari ayat ini, kita adalah buatan Allah. Allah punya rencana yang baik atas setiap orang. Kalau kita adalah buatan Allah, maka Tuhan mempunyai tujuan bagi umatnya, supaya mereka layak dan berkenan di hadapan Allah. Kita melihat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan. Kita dapat mengerti untuk bisa layak dan berkenan kepada Tuhan, kita harus hidup berbuah dalam segala perbuatan baik. Orang yang hidup berbuat baik tentu saja berguna bagi diri sendiri, berguna terhadap orang lain, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Beberapa contoh perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Yang pertama, perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh semua orang percaya tanpa terkecuali. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-9, di situ tertulis, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Setiap anak Tuhan harus menjadi terang, sehingga terlihat sifat yang baik, adil, dan hidup benar. Agar dunia melihat terang orang-orang yang percaya. Yang kedua, perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh orang yang mampu dalam hal keuangan. Hal ini tertulis dalam
1 Timotius 6 ayatnya yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam segala kebajikan, suka memberi dan membagi. Contoh firman Allah mengajar kita, kalau kita mampu hidup mempunyai kelebihan harta, kita harus punya kepedulian terhadap orang lain. Berbuat baik dengan membantu orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin yang tidak berdaya, yang tidak mampu. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, perbuatan baik yang dapat dilakukan oleh anak-anak atau cucu-cucu terhadap orang tua mereka. Khususnya bagi anak cucu yang sudah bekerja dan mampu. Firman Allah jelaskan dalam 1 Timotius 5 ayatnya yang keempat. Di situ tertulis, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Kita harus berbakti kepada Tuhan dan juga berbakti kepada orang tua dengan mengurus dan memperhatikan kebutuhan orang tua. Jadi jika kita buatan Allah yang berguna, karena kita harus melakukan perbuatan baik, karena kita adalah terang dan garam dunia. Puji Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17 dijelaskan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jangan sampai kita hidup dalam dosa karena kita tidak pernah berbuat baik. Kita harus melakukan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi hal yang penting harus kita mengerti, kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, melainkan karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita mau setia kepada Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan di dalam saat teduh ini, pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti acara saat teduh ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai permasalahan, pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Setiap mereka yang bekerja sepanjang hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kiranya Engkau berkati semua yang mengikuti acara ini. Kiranya damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing, sehingga hari ini kami menjalani dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami.
Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap lembaga tinggi negara, Polri, TNI, dan semua segenap lapisan masyarakat diberkati Tuhan. Berkati kota Jakarta menjadi sejahtera, dan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua penginjilan. Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.